Assalamualaikum. Itu nama budaya bajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Boleh dong on mic cek ombak nih. Atau boleh chat di kolom chat. Bagaimana kabarnya? Mas Dimas gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Esti. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam Kak. Ya, teman-teman yang lain gimana nih kabarnya? Tadi ada Pak Joko Nggih, selaku Ketua Pemuda Pelopor Jawa Tengah yang sudah open mic. Teman-teman yang lain bagaimana kabarnya? Baik ya. Baik, Kak Lina. Baik, Kak. Ya. Ya, Kak Luhluil. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman semuanya, saya Hesti Kurniasi selaku alumni kelas GPS atau Great Public Speaking dari Academy Leader yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei kemarin secara offline. Terima kasih banyak kepada Academy Leader yang telah mengizinkan saya menjadi MC pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama merupakan pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat foto bersama, dan yang kelima penutup. Teman-teman semuanya, mari kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber hebat kita. Namun sebelum itu izinkan saya membacakan CV dari beliau. Kepada yang bertugas, mungkin boleh untuk share screen. Ya, sembari menunggu, Kak Demas ini, beliau adalah Kak Demas Adi Wicaksono. Kak Demas ini merupakan pegiat pendidikan non-formal yang memiliki pengalaman kurang lebih 10 tahun dalam bidang pengajaran dan pengembangan proyek sekolah. Wah, keren sekali Kak Demas. Kurang lebih 10 tahun sudah berkecimpung dalam bidang pengajaran. Ya, beliau bertempat tinggal di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, dan memiliki pengalaman organisasi yang nggak kaleng-kaleng nih, teman-teman. Pada tahun 2013 sampai tahun 2023, tercatat beliau telah mengikuti lebih dari 15 organisasi. Baik teman-teman, sebelum saya menyapa Kak Damas, saya izin memberikan informasi bahwa sertifikat akan diberikan linknya di room chat pada pukul 20.45. Jadi pastikan teman-teman semuanya mengikuti acara sampai akhir. Baik, halo Kak Demas. Bagaimana kabarnya Kak? Nih, nanya kabar lagi saya berarti. Ya, nggak apa-apa Mbak Esti. Alhamdulillah sehat Mbak Esti. Gimana Mbak Esti? Alhamdulillah. Sudah siap nih Kak untuk mengisi acara pada malam hari ini? Oke, semoga bisa sharing ya ke teman-teman ya. Jadi nanti sih saya berharap bisa banyak sesi tanya jawabnya aja sih Mbak Esti. Nggih, siap Kak. Tanpa perlu lama lagi, saya serahkan kepada Kak Dimas penuhnya. Silahkan Kak. Oke, saya share screen ya teman-teman ya. Bisa kelihatan nggih Mbak Esti share screen saya ya Mbak. Kelihatan Kak? Nggih, Ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, Pak Joko dari Forum Pemuda Pelopor Indonesia, ketuanya, kemudian teman-teman dari FPPI juga, dan yang enggak saya apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman Academy Leader yang sudah banyak sekali program tadi saya lihat luar biasa ya buat ngembangin program-program di banyak hal gitu, banyak bidang. Dan saya juga salah satu orang yang sangat terinspirasi dari teman-teman Academy Leader gitu, karena gerakannya kalau saya lihat setiap minggu gitu selalu ada gerakan yang sangat positif gitu. Nah teman-teman pada malam hari ini mungkin saya akan sedikit sharing saja soal apa yang pernah saya lakukan gitu selama kurang lebih
10 tahun tadi ya Mbak. Sebenarnya saya mulai itu dari 2013 sebenarnya, ada sekitar 12 tahunan berarti. Teman-teman, untuk tema ngobrol kita malam hari ini, saya mau ngambil tema Home for Education Creative Hub. Gitu. Jadi bagaimana rumah itu bisa dijadikan Creative Hub buat pengembangan pendidikan. Gitu. Nah mungkin sedikit cerita ini sedikit background pengalaman saya gitu. Jadi saat ini saya jadi founder Sekolah Tujuh Langit, kampus garasi, dulu di tahun 2014 pemuda pelopor di bidang pendidikan Jawa Tengah, dan saat ini juga mengembangkan beberapa komunitas pendidikan non formal di Purwokerto. Nah ini sebenarnya awalnya teman-teman 2018 itu saya bikin sebuah tempat. Sebenarnya awalnya saya tuh tinggal di puncak pegunungan teman-teman. Jadi kalau di Banyumas itu desanya Desa Kemawi, teman-teman kalau di map itu yang nggak kelihatan gitu ya. Rumah-rumahnya tuh nggak kelihatan karena ketutup pohon gitu. Jadi rumah saya di daerah Kemawi, jadi di pegunungan selatan Banyumas, perbatasan dengan Banjarnegara, kurang lebih 450 mdpl. Jadi awalnya dulu saya kuliah di Purwokerto, lulus tahun 2013, kemudian pulang kembali ke rumah gitu ya, ke kampung halaman 2018. Terus saya kaget gitu ketika biasanya di Purwokerto itu selalu hampir tiap bulan itu saya selalu ikut pelatihan, ikut kegiatan-kegiatan. Nah ini pulang ke kampung terus nggak ada kegiatan apapun gitu. Jadi cuman makan tidur makan tidur gitu ya, terus kerja gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang menurut saya bisa banyak belajar gitu di situ. Akhirnya tahun 2018 saya coba bikin Sekolah Tujuh Langit kayak gitu. Jadi Sekolah Tujuh Langit ini sebenarnya bukan sekolah kayak umumnya ya teman-teman. Jadi saya hanya memanfaatkan ada rumah kosong milik saudara gitu yang udah nggak kepake, daripada hancur kemudian terisi debu dan terisi laba-laba gitu ya. Nah akhirnya saya coba develop space ini buat teman-teman buat belajar gitu, buat belajar apapun. Nah awal kelas ini saya bikin kelas home decor gitu. Kita bikin karya dari bekas limbah-limbah kayu. Nah ini yang dipajang nih, ini juga hasil dari limbah semuanya teman-teman. Saya ngajak beberapa pemuda yang ada di situ buat bikin kelas gitu, dan ternyata antusiasnya cukup lumayan. Ada beberapa orang gitu yang ikut pada saat itu. Nah ini justru malah yang ikut ini sebagian dari Purwokerto gitu. Jadi ternyata banyak juga nih orang-orang yang pengen belajar buat keterampilan gitu. Nah terus akhirnya saya coba kembangin lagi gitu kan, coba bikin kegiatan lagi di rumah gitu, dan ternyata terus ibu-ibu nih yang kedua, yang banyak yang datang ibu-ibu kayak gitu. Jadi ibu-ibu usia berapa ya, sekitar 40 sampai ya masih remaja juga ada gitu. Nah ini juga ternyata tertarik kayak gitu buat ikut kelasnya. Nah ini kita bikin kelas decoupage gitu. Jadi saya punya teman yang dia bisa ngajarin decoupage, saya invite dia, terus kita diskusi bikin kelas yuk kayak gitu. Nah, akhirnya jadi kelas kayak gitu. Nah terus akhirnya nyambung lagi terus kayak gitu. Jadi kemudian saya bikin lagi kelas kerajinan gitu bareng teman-teman, dan saya sebar flyer. Nggak tahu ya yang datang berapa gitu, saya nggak pernah mikirin akan ada yang datang atau enggak ya. Yang penting kita bisa create something, kemudian bisa berguna gitu ya buat masyarakat sekitar di kampung. Karena kan susah ya kalau kita mau ikut pelatihan itu teman-teman, dari tempat rumah saya itu butuh waktu kurang lebih 1 jam buat turun gunung gitu. Dan kalau ke Purwokerto itu 1 jam, kurang lebih 1 jam lebih kayak gitu, kalau nggak ada kendala kayak gitu. Apalagi kalau hujan nggak mungkin bisa turun gitu, karena kemarin aja baru longsor, tanah ketutup, terus nggak bisa lewat akses desanya gitu. Jadi itu teman-teman tantangannya ketika saya bikin ruang-ruang pendidikan di puncak gunung di tempat saya tinggal gitu. Nah ini juga sama gitu. Ini salah satu kelas desain grafis kayak gitu. Saya undang teman saya yang dia
desain grafis di percetakan, kemudian ngajarin pemuda-pemuda di sekitar rumah. Jadi saya nggak punya gedung sekolah, teman-teman. Saya cuma punya halaman rumah gitu kan, punya teras. Nah, ini saya jadikan kelas gitu. Gitu, teman-teman. Nah, ini akhirnya orang tuanya, anak-anakku juga dong eh, apa namanya, pengen belajar gitu, jangan cuma orang-orang gedenya gitu, anak-anaknya juga perlu nih belajar. Nah, akhirnya coba deh saya bikin kelas sama anak-anak juga, dimulai dari kelas yang sederhana, kelas gambar, kemudian kelas apa namanya, painting, bahkan mewarnai kayak gitu ya. Terus nah akhirnya terus anak-anak juga tertarik untuk ikut kelas itu. Nah, ini di tahun berapa nih dulu ya, lama 2019 nih saya bikin pameran pajang karya gitu. Jadi selama ini kan kita ini ya, kalau misalkan mau bikin pameran itu orientasinya harus nyewa gedung, harus harus di tempat yang bagus, representatif ya gitu ya. Dan ternyata apa namanya, teras rumah, kemudian ruang tamu ya gitu kan, itu sofa-sofanya tuh saya masukin semua ke dalam, terus saya bikin galeri di rumah ya gitu. Dan ternyata teman-teman saya kaget ya gitu. Jadi teman-teman dari Jogja, kemudian teman-teman dari beberapa dari luar kota itu datang ya gitu. Saya juga kaget ya, padahal ini pameran bukan pameran gede ya gitu. Tapi teman-teman dari luar kota tuh pada datang ya gitu buat buat apresiasi gitu. Dan saya bikin beberapa kelas-kelas apa namanya, skills gitu. Ada drawing class, desain grafis. Nah, kelas make up. Ini kelas make up teman saya nih yang ngisi, dia punya apa usaha rias pengantin ya gitu kan. Terus saya minta buat ngisi ya gitu. Terus videografi, kemudian kelas pertanian ya gitu. Jadi ternyata dengan biaya teman-teman 0 rupiah ya gitu. Jadi buat bikin kelas-kelas ini saya nggak keluar biaya ya gitu. Jadi semuanya kegiatannya memang volunteering gitu, atau apa ya, kerelawanan gitu, yang mau ngisi, yang mau nyumbang karya dan sebagainya, itu semuanya relawan. Nah, ini beberapa dokumentasi programnya yang di Sekolah Tujuh Langit. Nah, ini yang teman-teman dari Jogja, yang sebelah kanan itu dari Universitas aku lupa nama kampus itu, teman-teman. Jadi ada salah satu kampus dari Jogja kemudian datang ke rumah gitu buat menyaksikan pamerannya. Nah, terus lanjut teman-teman, di tahun 2000 itu sampai tahun 2021 ya. Di tahun 2021 kemudian saya berpindah tempat kayak gitu, karena saat itu apa namanya, saya dapat istri orang Purwokerto, kemudian kerjaan saya juga di Purwokerto, akhirnya saya moving ke Purwokerto. Dan lagi-lagi teman-teman, saya melihat ada satu ruang kosong ya gitu kan. Kalau saya melihat ada satu ruang kemudian nggak kepake tuh kayaknya sayang banget ya. Jadi saya punya garasi rumah yang nggak kepake, daripada berisi barang-barang yang nggak ini ya, nggak berguna gitu kan, lagi-lagi daripada diisi laba-laba gitu kan. Nah, saya coba develop kayak gitu, rumah garasi rumah saya jadi kampus kayak gitu, jadi kampus garasi kayak gitu. Jadi saya develop kampus garasi. Jadi nah, ini sebenarnya latar belakangnya banyak teman-teman S2 kayak gitu ya, yang teman-teman saya S2 kemudian dia daftar kuliah di mana-mana, terus nggak keterima, daftar dosen di mana-mana tuh nggak keterima gitu. Akhirnya gimana kalau kita bikin kampus ya gitu ya. Nah, akhirnya itu teman-teman, akhirnya tercetus nih kampus garasi. Jadi teman-teman saya yang S2 itu ya udah kita bikin kampus aja, kemudian kita bisa sharing di situ ya gitu, nggak perlu kamu nunggu nunggu mesti masuk keterima jadi dosen baru bisa ngajar ya gitu. Kamu juga bisa ngajar, bisa berbagi ilmumu juga nggak harus di kampus ya gitu. Nah, akhirnya saya rubah garasi rumah saya jadi learning space. Nah, alhamdulillah juga ya dari modal ya sama gitu teman-teman, modalnya 0 rupiah ya gitu, modalnya kalau dirupiahin ya 0 rupiah gitu. Modalnya cuman ya saya percaya aja bahwa ruang ini bisa bermanfaat, kemudian bisa apa namanya, membangun jejaring kayak gitu. Nah, ini sebenarnya yang penting. Jadi nggak, saya nggak ngejar akan ada yang datang nggak di kelas yang saya bikin ya gitu, tapi yang penting kita bisa selalu mencoba memberikan manfaat. Nah, ini beberapa kelas teman-teman yang sudah coba saya desain. Ada juga beberapa, mungkin kalau dari community, program-program komunitas kelas yang saya bikin mungkin sudah ada ratusan ya gitu ya, ratusan kelas yang coba saya develop. Nah, ini tapi kelas-kelas yang saya bikin itu hampir semuanya kelas yang nggak ada pelajaran di sekolah gitu. Jadi jarang banget ada kelas-kelas yang
yang saya desain itu pelajaran-pelajaran di sekolah. Jadi kayak kelas ekoprint, kemudian gambar, kemudian ini yang ada kelas yang seru teman-teman, ini yang kelas keterampilan soal sepatu kayak gitu. Jadi termasuk yang ngisi itu kalau 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 kampus-kampus pada umumnya kan yang ngisi harus ini ya, yang ngajar tuh harus S2, harus apa namanya punya ijazah tinggi gitu. Nah, kalau di kampus garasi ini yang ngisi itu siapa aja gitu. Bahkan eh, tukang sol sepatu ini teman saya apa dia punya usaha sol sepatu di pasar gitu. Terus saya minta buat sharing ya gitu, buat ngelatih buat bikin kelas ya gitu. Kemudian sabun organik. Nah, ini teman saya dari Surabaya. Sebelumnya saya juga nggak kenal teman-teman. Mbak Siska ini yang ngajarin di kampus garasi membuat sabun. Jadi tiba-tiba kontak aja nge-DM, Mas, boleh nggak saya ikut sharing di situ? Ya, dengan senang hati gitu. Siapa aja bisa sharing itu. Bahkan terakhir kemarin saya dapat DM dari anak Kalimantan ya gitu. Anak kecil, anak SMP gitu. Terus Kak, boleh nggak saya ngajarin apa namanya gambar di kampus garasi ya gitu. Tapi dia minta online kelasnya gitu. Jadi siapa aja bisa 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 ngajar ya di kampus garasi. Termasuk bikin donat, bikin apa namanya ternak sapi lah ya gitu. Terus berkain ya gitu. Bahkan sampai kegiatan jalan ya gitu. Nah, ini juga beberapa kelas yang coba saya desain di kampus garasi. Ya, gitu. Cukup 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 lumayan banyak kayak gitu. Dan anak-anak nih kelasnya anak-anak nih yang sebenarnya ini yang anak-anak nih unik lagi nih. Jadi di dekat rumah saya itu anak-anak itu setiap sore itu ini loh pada berkerumun gitu ya, mainan handphone bareng-bareng rame-rame, terus kadang apa namanya ya banyak kata-kata yang keluar inilah ya zaman sekarang kayak gitu anak-anak kayak gitu. Dan terus akhirnya saya coba tarik kayak gitu ke garasi, oh sini 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 ya gitu, kita belajar kayak gitu. Ini ada banyak alat lukis ya gitu. Saat itu saya cuman punya satu satu box ini krayon gitu. Terus saya publish di IG, tiba-tiba ada orang salah satu perusahaan inilah ya, perusahaan alat lukis lihat kayak gitu. Terus akhirnya tiba-tiba Mas minta alamatnya kayak gitu. Tiba-tiba saya dikirim satu box alat lukis banyak banget ya gitu dari perusahaan itu gitu, dan ternyata bisa buat apa namanya kelas-kelas berikutnya. Nah, jadi yang terpenting adalah value apa nih yang pengen kita kita bikin ketika kita mau develop education learning space itu. Nah, tentu saja satu make it different ya gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita nge-develop ruang-ruang belajar itu buat yang berbeda dari yang lain ya gitu. Yang ngapain juga kita bikin kelas bahasa Inggris kalau di sekolah juga juga banyak banyak kelas-kelas bahasa Inggris ya gitu misal, atau kita ngajarin matematika ya gitu ya, nanti nggak anak-anak yang lain teman-teman skill-skill yang lain mungkin nggak akan ini kayak gitu. Nah, jadi prinsip kami itu make it different gitu, bikin sesuatu itu berbeda gitu. Terus yang kedua adalah connection and collaboration. Nah, ini yang penting gitu. Jadi bagaimana kita membangun koneksi dan kolaborasi dengan siapapun gitu. Nah, ini teman-teman foto yang di belakang ini saya juga kaget. Ini dosen-dosen dari berbagai universitas ya gitu. Saya buka buka kelas diskusi pendidikan ya gitu ya, nongkrong diskusi. Saya nggak nyangka gitu yang akan datang teman-teman dari dosen-dosen dari beberapa universitas di Purwokerto gitu. Dan ternyata ya memang beneran jadi kampus ya gitu. Nah, jadi membuat koneksi dan kolaborasi itu penting banget. Gitu. Nah, terus yang ketiga, ini nih misinya. Yang paling penting adalah untuk sesama gitu. Jadi bukan buat saya atau bukan buat keluarga saya, tapi buat orang lain gitu. Nah, ini juga fotonya Kartini kan saat itu ketika dia bikin kelas. Ini juga sama, Kartini itu bikin kelas awalnya ya di teras rumah gitu, tapi bukan buat orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi misi ini yang mesti kita pegang gitu. Jadi apa namanya buat learning space itu ya misinya mesti buat banyak orang. Nah, ini sedikit ngutip salah satu quotes gitu ya. Jadi electricity is not only present in magnificent tenders. Jadi apa ya, elektronik itu nggak melulu soal tentang apa ya, getaran-getaran listrik kayak gitu, tapi bagaimana bisa
jadi lampu, kemudian lampu itu bisa bermanfaat buat banyak hal gitu. Kemudian bisa dari listrik itu bisa membuat sesuatu yang baru gitu. Nah, ini yang coba apa namanya, semangat yang coba saya tanemin di kampus garasi. Jadi bagaimana kita creating anything new gitu. Jadi kampus garasi bisa bisa buat apapun gitu, nggak cuman buat belajar matematika, nggak cuman buat belajar mata pelajaran gitu, tapi kita bisa create anything. Nah, jadi misi kita itu bukan membangun tempat kayak gitu, tapi memberi manfaat. Nah, ini sebenarnya yang semangat yang mesti mesti kita bikin ketika kita coba ngedevelop ruang-ruang belajar kita, membuat ruang-ruang kolaborasi di sini kayak gitu. Mungkin itu Mbak Esti, bisa diskusi mungkin teman-teman, karena kalau dengerin terus kayak dengerin khotbah kan jadi ngantuk gitu. Terima Wah, kasih keren Mbak Esti. banget, Kak. Nggih, keren banget. Dari tadi saya tepuk tangan kayak kagum gitu. Sudah banyak sekali kelas yang telah digerakkan oleh Kak Demas ini. Baik teman-teman semuanya, kita masuk ke sesi Q&A. Sama seperti saya, pasti teman-teman semua ingin bertanya lebih jauh nih dengan Kak Demas. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, ini sebenarnya di sini juga banyak teman-teman dari FPPI ini Mbak, yang mereka juga punya karya-karya besar ya di dunianya masing-masing gitu. Wah, iya Kak. Keren sekali. Berarti orang-orang hebat berkumpul di malam hari ini, Kak. Kak Demas, ini ada titipan pertanyaan dari beberapa sobat leader, dari Akademi Leader. Yang pertama, saya bacakan nih, Kak. Oke, Ya. oke. Yang pertama, sebagai praktisi di bidang pendidikan nonformal, sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi Kak Demas dari sebelum menikah sampai menikah masih semangat menjadi pegiat pendidikan nonformal yang dalam hal ini banyak program yang memang volunteering, bukan profit oriented. Oke Mbak, terima kasih. Jadi kebetulan saya juga ngajar di pendidikan formal Mbak. Jadi saya juga ngajar teman-teman, saya ngajar di salah satu SMK swasta di Purwokerto, dan saya ngajar di dua sekolah, bahkan di dua sekolah, satu SMP, satu SMK gitu. Dan saya melihat sebenarnya latar belakangnya karena itu, karena saya apa namanya, ketika saya ngelihat pendidikan formal gitu ya, saya melihat bahwa ya eh, saya ngerasa juga saat itu ketika saya kuliah itu saya nggak merasa belajar banyak hal gitu di kampus gitu. Saya justru merasa banyak belajar itu di luar kampus atau di luar sekolah gitu. Dan bahkan hampir materi-materi pelajaran saya yang mungkin di SMA itu berapa persen doang yang saya ingat gitu. Iya, jadi kayak misal saya belajar apa, mati-matian dulu, saya masuk IPA nih, belajar mati-matian ngapalin rumus rumus apa, sin, cos dan sebagainya gitu. Tapi sampai saat ini saya belum pernah pakai itu dalam kehidupan gitu. Jadi saya merasa banyak apa namanya, wasting time gitu, wasting time di lembaga pendidikan formal gitu. Tapi bukan berarti apa pendidikan formal itu nggak penting ya gitu. Tapi saya banyak melihat ada hal-hal yang sebenarnya itu tidak kita dapetin gitu. Nah, kemudian saya juga pernah riset ke anak-anak kayak gitu. Jadi saya ngajar jam terakhir saat itu, terus saya tanya nih anak-anak, coba kamu dari pagi dari jam 7 sampai jam 3 sore gitu. Coba sebutin satu hal aja yang kamu pelajarin dari pagi sampai siang gitu. Hampir 90% itu anak-anak nggak ada yang bisa jawab begitu. Nah, itu artinya teman-teman, mereka berangkat sekolah tapi nggak belajar gitu. Banyak anak-anak yang sekolah tapi nggak belajar gitu. Terus yang beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu sama mahasiswa juga, mahasiswa pertanian lulusan gitu. Saya tanya, eh, bisa nggak ngajarin bikin pupuk organik cair gitu? Waduh, aku nggak bisa nih gitu. Jadi ternyata banyak juga mahasiswa-mahasiswa apa namanya, pertanian gitu ya. Kemudian membuat membuat pupuk organik kayak gitu masih juga belum belum menguasai gitu. Nah, itu artinya
bahwa pendidikan formal kita masih belum cukup mewadahi skill-skill itu gitu. Nah, akhirnya gitu saya coba buat konsep pendidikan ini sebenarnya ya ketika kamu nanti ikut kelas bikin donat setelah pulang dari sini, kamu pasti bisa bikin donat kayak gitu misal. Atau setelah ikut kelas bikin pupuk organik, ya setelah pulang pasti kamu bisa bikin pupuk organik kayak gitu. Jadi ada setelah pulang dari kelas tuh dia bisa melakukan sesuatu kayak gitu yang bermanfaat kayak gitu. Termasuk saya pernah bikin kelas ini Mbak Esti sama ibu-ibu kayak gitu ya, bikin kelas electricity. Jadi cara nyambung kabel, cara nyolder kayak gitu, cara cara apa namanya masang saklar kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena kadang kayak gini, ibu-ibu di rumah kalau listriknya mati, kemudian mungkin ada apa namanya ya sedikit aja lah problem electricity, terus nggak ada orang laki-laki itu nggak bisa kayak gitu. Padahal ya semuanya bisa dipelajarin ya gitu. Termasuk perempuan tuh pun bisa. Emang ada yang salah ketika perempuan itu bisa nyambung kabel kan nggak ada yang salah juga gitu, daripada mati lampu terus kan malah repot kayak gitu kan. Nah itu Mbak, dan gitu. Jadi itu yang melatar belakangi saya apa namanya kembangin pendidikan non formal karena itu gitu, karena di pendidikan formal saya merasa banyak hal-hal yang nggak apa ya nggak efektif, kemudian apa namanya kurang bisa dikembangkan di sekolah gitu. Mungkin itu. Wah, relate banget lagi Kak. Relate banget yang kalau ditanya abis sekolah dari pagi sampai sore, terus saya ditanya, tadi belajar apa? Udah, gak ada tuh materi yang nyantol di itu kepala kita. Saya jadi penasaran nih Kak, saya boleh tanya dulu sambil menunggu teman-teman yang lain Ya, oke. bertanya. Ya, adakah sosok inspirasi yang membuat Kak Dema seperti ini atau memang itu tumbuh dari kesadaran diri Kak Demas sendiri? Kalau sosok yang menginspirasi saya itu ayah saya sebenarnya, Mbak. Almarhum ayah saya. Jadi dulu ayah saya tuh bikin sekolah di pegunungan itu juga kayak gitu. Yang saat itu belum ada sekolah di situ, dan kebetulan anak-anak yang sekolah di situ dari anak-anak penderes kelapa yang mereka nggak bisa sekolah gitu ya. Sekolahnya tuh nggak pakai sepatu gitu, karena nggak punya sepatu gitu. Jadi nah saat itu terus akhirnya ya mungkin itu nular ya, jadi nular ke saya gitu. Jadi saya senang ketika bikin apa namanya ruang-ruang belajar gitu. Jadi ayah saya sih dulu, semangat ayah saya yang sampai saat ini inspirasi saya. Wah, keren banget, Kak. Masya Allah. Oke, Kak. Sudah ada pertanyaan nih dari Kak Jazi. Saya izin membacakan nih, Kak Demas. Izin bertanya, Kak. Tadi Kak Demas sampaikan bahwa ada perusahaan yang tertarik sehingga bisa memberikan media untuk melukis. Nah, gimana sih, Kak, biar kita ketika aktif di komunitas bisa meningkat juga relasinya sampai ke perusahaan atau semacamnya jadi bisa support kegiatan kita. Karena kebetulan saya aktif di komunitas. Ya. Silahkan Kak Dimas. Oke. Ya, jadi kalau prinsip saya nggak pernah melihat seberapa besar komunitas atau learning space yang saya bikin gitu. Bahkan saya nggak punya tim khusus kayak gitu ya. Saya nggak punya tim khusus yang memang ya karena kan nggak dibayar ya, nggak ada dibayar, jadi saya nggak punya tim khusus untuk ini gitu. Saya juga nggak mau ada ikatan ya gitu, karena kan kasihan juga ya gitu. Mereka punya, dan saya juga punya kesibukan juga ya gitu. Uh, yang paling penting sebenarnya ini. Jadi ketika kita bikin event-event itu, saya nggak pernah nggak pernah apa ya, nggak pernah berharap kayak gitu, nggak pernah berharap ada yang membantu sebenarnya. Maksudnya kita nggak bisa oh saya bikin kegiatan nih biar nanti ada yang support kayak gitu ya, kayak gitu. Saya nggak pernah berpikir seperti itu teman-teman. Jadi yang saya pikirkan adalah ya udah saya bergerak aja, kemudian saya sharing apa namanya kegiatannya ini di medsos ya gitu kan. Nah siapa tahu ada yang melihat dan mereka mau support ya, ya it's alhamdulillah ya gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi tapi tetap juga kita mesti membangun jejaring. Jadi biasanya dari event-event yang kita buat itu akhirnya nanti datang sendiri nih jejaringnya kayak gitu. Tapi kalau kita nggak gerak kayak gitu kan, kita nggak nyebarin value itu keluar ya, orang lain nggak akan pernah lihat kayak gitu. Jadi yang penting konsisten aja sih, konsisten aja kita bikin gerakan-gerakan walaupun itu kecil ya gitu ya. Sekarang juga saya lagi ini Mbak Esti lagi ngembangin komunitas
literasi gitu, komunitas baca lebih lebih tepatnya sih, book talk kayak gitu. Nah, ini juga sama, awalnya juga sama gitu. Kita bikin kegiatan kecil, kumpul teman-teman paling 5-10 orang, baca, difoto kayak gitu kan, terus di-share di medsos. Terus yang kedua kita bikin lagi di foto kayak gitu. Yang ketiga kita bikin lagi di foto kayak gitu, di-share kayak gitu. Dan akhirnya datang sendiri tuh kayak gitu. Jadi kemarin juga penerbit-penerbit gede kayak gitu, kayak salah satu penerbit gede di Indonesia gitu, akhirnya masuk kayak gitu ke kita gitu. Terus ada penulis-penulis besar gitu ya, penulis novel. Kita udah kemarin saya undang 2 kali kayaknya, penulis nasional gitu ya, nggak bayar ya gitu. Jadi jadi kalau kalau bayar nggak kuat ya gitu, kita nggak punya duit ya gitu. Sekali bayar 10 juta paling nggak ya gitu. Kita nggak. Nah akhirnya mereka support ya gitu. Jadi ya lakuin hal-hal yang kecil yang kita bisa, terus konsistensi ini yang paling susah sebenarnya, konsistensi buat gerakan ini. Paling itu Mas Jasi. Jadi tergantung kayak tadi, misinya apa nih, tujuannya nih apa dulu nih kayak gitu, atau tujuannya mau nyari sponsor, atau tujuannya mau uh, nyari cuan dari komunitas kita, atau tujuannya apa, tergantung apa yang kita rencanakan di awal gitu. Kalau tujuannya sosial ya insya Allah orang-orang yang sefrekuensi itu akan bantu kita gitu sih. Baik, terima kasih Kak Demas. Dari Kak Jazi, apakah ya, jadi kuncinya konsisten ya Kak? Kayak gitu ya, cuman ini memang yang paling sulit nih teman-teman gitu. Oke, dari Kak Jazi, apakah sudah cukup atau ingin bertanya lagi? Iya, sama-sama Kak. Saya izin bertanya juga Kak, untuk komunitas literasinya ada Instagramnya Kak atau sosial medianya Kak? ada Biar saya ikut follow gitu. ada BookTok Purwokerto. Oh, BookTok Purwokerto. Siap-siap Purwokerto. Kak. Oke Kak Demas, ada pertanyaan lagi dari Kak Brian Vester. Saya Brian Vester dari Papua, izin bertanya. Ada beberapa kampung di tempat saya yang tidak bisa menempuh pendidikan yang layak. Bagaimana cara agar saya bisa melakukan pendidikan dasar untuk adik-adik kita yang tidak bisa merasakan pendidikan, sedangkan saya sendiri tidak punya basic mengajar. Silahkan Kak. Terima kasih nih, wah jauh banget dari Papua, luar biasa ya. Saya apresiasi dulu Mbak Hester. Sama Mbak gitu. Jadi saya ketika bikin sekolah 7 langit di atas juga saya nggak bisa keterampilan apa namanya membuat decobet dan sebagainya gitu ya. Yang pertama itu sebenarnya yang penting kita punya teman satu dulu gitu. Jadi ada nggak teman yang mau bergerak nih sama kita, minimal satu lah gitu, minimal satu kayak gitu. Nah sebenarnya buat apa ya, buat bisa diskusi ya gitu. Kalau kita sendirian kan susah ya diskusinya ya, mau gerak sendiri ya gitu kan nggak asik kayak gitu. Jadi minimal ada satu orang yang nge-support kita gitu, atau yang sevisi sama sama misi kita. Terus kalau kita nggak bisa, misal Mbak Vester nih nggak bisa ngajar gitu, nah cobalah cari teman yang bisa ngajar Mbak gitu. Jadi kadang saya juga cerita idenya aja gitu, saya cerita ide, mau nggak ikut bantu apa ngajarin sesuatu ya gitu ya, ngajarin fotografi. Saya nggak bisa fotografi, tapi saya ajak teman saya yang bisa fotografi, mau nggak ngajarin fotografi gitu, bikin kelas fotografi. Nah, ternyata mau gitu, dan akhirnya saya juga belajar fotografi. Setelah itu akhirnya saya bisa fotografi dan bisa ngajarin juga ke yang lain gitu. Jadi lebih lebih kebangun kolaborasi aja sih Mbak Vester gitu. Kemudian pendidikan dasar ya emang sebenarnya apa yang kita bisa yang itu kita lakuin ya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa, ya jangan dilakuin ya. Karena itu akan apa namanya menguras energi banget buat bergerak. Jadi apa yang merasa Mbak Vester itu bisa dan isi going ya gitu, isi to do bisa dilakukan sama Mbak Vester, hal-hal yang kecil aja, misal cuma ngajarin baca doang bisanya gitu, ngajarin ABCD, terus punya bikin media gitu. Akses informasi kan sekarang banyak banget ya, kita bisa nyari di nah gitu. Ya dimulai dulu aja, kemudian difoto, kemudian disebarin semangatnya gitu. Nanti siapa tahu banyak juga yang gabung gitu.
Ya sama juga awalnya cuman bikin kampus garasi itu cuman 2 orang, Mbak. Gitu. Cuman 2 orang, kemudian saya sebar di apa di Instagram gitu ya. Terus akhirnya, Mas, aku ikut dong, aku ikut dong, aku ikut dong, kayak gitu. Nah, akhirnya banyak juga ternyata teman-teman yang support kita. Gitu. Terima kasih Kak Itu Dimas Kak Fester. ya sharingnya dari Kak Fester. Baik Kak, makasih Kak Dimas, makasih salam hormat dari Jayapura, Papua. Jauh Ya, banget, ya, semoga keren sekali. kita Baik Kak bisa Dimas, bisa calling aja Mbak, barangkali ntar apa namanya, kita bisa kolaborasi ya gitu dari Purwokerto sama Papua gitu. Saya senang banget. Ntar siapa tahu kita bisa tukeran media ajar atau ada beberapa media ajar buat anak-anak pendidikan dasar yang mungkin bisa saya bagikan ya gitu. iya. Oke Kak Dimas, ada pertanyaan lagi dari Kak Andi. Izin tanya Kak, atau mungkin lebih ke minta tips, gimana caranya untuk mengajak anak-anak sekitar rumah agar tidak hanya main game di HP, tapi mau diajak belajar dan kegiatan yang bermanfaat selama liburan sekolah, Kak. Silahkan Kak Dimas. Oke, ya. Jadi oke, ini menarik nih. Gitu. Jadi biasanya tuh anak-anak tuh punya pemimpin geng kayak gitu. Kalau berkerumun ya gitu ya, punya punya yang berpengaruh kayak gitulah, yang vokal lah gitu di anak-anak kayak gitu. Nah, biasanya kalau ada dua anak ini ikut, kita bisa ajak, itu biasanya teman-temannya tuh akan ngikut kayak gitu. Jadi kuasain dulu anak-anak yang vokal ya gitu. Kalau saya ya kayak gitu, kuasain anak yang vokal, sini 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 ya gitu. Anu, Cina nggak belajar gambar yuk kayak gitu. Nah, ketika mereka biasanya tertarik nih kalau kalau apa namanya uh, lihat hal-hal yang baru kayak gitu. Atau dulu awalnya tuh saya ini juga mainin sulap ke mereka gitu. Kan seneng ya gitu ya, main sini sini apa lihat sulap kayak gitu ya. Terus akhirnya habis itu terus kita baru masukin ke kelas gambar ya gitu. Dan lama kelamaan tuh karena anak-anak kan senangnya ngikut ya. Jadi kalau misalkan ada satu dua temennya di minggu pertama gambar, terus emak-emaknya nih cepet banget nih, emak-emaknya nih cepet banget nyebarin informasi ke yang lain gitu. Akhirnya main lu bayangin ikut aja sana, ikut aja kayak gitu. Nah, jadi akhirnya jadi banyak kayak gitu, dan saya kerepotan sendiri juga gitu ketika nggak ini ya nggak siap dengan apa namanya alat-alatnya, karena kan terbatas juga gitu, dan space-nya juga terbatas. Jadi juga saya batasin gitu. Gitu sih. Biasanya tipsnya adalah ya kita kasih something new ke anak-anak. Kalau biasanya anak-anak di apapun sih sebenarnya yang kita bisa gitu. Kadang juga apa mungkin bisa kelas. Saya pernah dulu ngedevelop di satu desa di daerah Karangnangka itu juga tari gitu. Diawali sama kegiatan menari ya gitu, tapi bukan saya yang ngajar gitu. Nah, itu juga ternyata menarik anak-anak kayak gitu. Terus nonton film, pernah juga bikin nonton film bareng kartun ya gitu ya. Saya pasang LCD ya gitu kan. Terus anak-anak yang ini nyebarin undangan. Jadi ya kita bikin panitia, tapi panitianya anak-anak kayak gitu. Jadi anak-anak tuh keliling nih, keliling keliling kampung tuh pakai sepeda nyebarin undangan nonton film ini apa layar layar tancap kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya kita bisa masuk ke anak-anak kayak gitu. Mungkin gitu sih, Mas Andi. Baik, terima kasih Kak Dimas. Ya, dari Kak Andi sudah cukup. Dari Bapak Joko Istianto, sepertinya ingin berbagi, boleh Bapak untuk on mic saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, ini sinambi acara di kampung. Karena kalau malam minggu itu betulan pas banyak kegiatan. Namun saya ucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan share atau pendapat ataupun juga masukan, maupun juga ini merupakan tantangan lah untuk teman-teman semua di Zoom ini. Baik, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Pak Joko Istianto, kebetulan di forum leader ini merupakan ini yang kedua, karena merupakan kerjasama antara FPPI, Forum Pemuda Pelopor Indonesia, Provinsi Jawa Tengah,
dengan di Academy Leader, di mana Academy Leader ini yang terdiri dari para pemuda, para anak-anak muda yang punya semangat. Dan kebetulan kami juga di FPPI, termasuk Mas Dimas ini, narasumber kita pada malam hari ini juga pengurus FPPI, dan beliau menjadi narasumber untuk bidang pendidikan. Ini yang pertama saya ucapkan terima kasih Mas Dimas ya, sudah berkenan berbagi dan juga menyampaikan apa yang sudah beliau capai, kemudian juga barangkali kendala-kendala yang dihadapi ini yang juga menurut hemat kami perlu juga Mas Dimas disampaikan, karena tentu di balik kita sukses atau kita berhasil mengembangkan sesuatu, itu pasti juga ada sisi tantangannya atau sisi hambatannya. Kalau bicara manajemen itu ada analisis SWOT, tentu ada peluang, ada opportunity, ada strength-nya di mana, kemudian weakness, kemudian threat. Barangkali Mas Dimas perlu juga menyampaikan apa saja tantangan yang dihadapi dalam saat ini, maupun juga mungkin sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Terus berikutnya, barangkali kalau di bidang Academy Leader ini perlu untuk dibuat juga sebuah istilahnya itu forum diskusi yang tematik. Kalau misalnya kemarin saya berbicara tentang pemuda pelopor dan teknologi tepat guna, kemudian Mas Dimas malam hari ini tentang pendidikan, maka besok mungkin berbicara tentang pariwisata ada juga. Kemudian yang ke depan juga berbicara tentang mungkin lingkungan hidup atau berbicara tentang budaya. Nah, ini barangkali akan menambah lagi semangat dari teman-teman di Academy Leader, khususnya di forum pelopor. Mungkin itu dari kami, Mbak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar dan juga dapat memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko atas masukannya. Saya kembalikan ke Kak Demas. Mungkin tadi saran dari Bapak Joko untuk menjelaskan terkait dengan hambatan atau tantangan yang akan dihadapi oleh perintis-perintis dalam bidang pengembangan. Silakan Kak Demas. Ya, yang pertama tantangannya adalah gini. Ketika kita creating something gitu, ketika kita bikin sesuatu gitu, jangan pernah merasa baper ketika program kita tuh nggak berhasil gitu. Jadi, nah kadang gini nih, kadang banyak orang yang kita udah merasa gagal ketika program kita tuh nggak sukses ya gitu ya. Teman-teman, saya bikin banyak ratusan kelas ya gitu ya, bikin ratusan workshop ya gitu. Yang ada banyak kelas-kelas juga yang saya bikin kemudian gak ada yang datang. Kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa baper ketika misal program yang kita bikin kemudian gak ada yang minat kayak gitu. Nah itu yang pertama gitu. Yang kedua adalah tantangannya adalah memang manajemen waktu ya gitu. Karena kan memang ketika kita bergerak di pendidikan non formal gitu, terutama kan kita juga mesti mikirin waktu kita, bagi waktu kita buat keluarga, buat berkegiatan dan buat lainnya gitu. Nah ini yang mesti teman-teman mesti siasati benar-benar ya gitu, dan mesti meluangkan ya gitu, mesti meluangkan. Kalau saya biasanya meluangkan di hari Jumat itu buat proyek-proyek sosial. Nah, itu sih tantangan yang ketiga adalah kadang niat baik kita belum tentu dilihat baik oleh sekeliling kita gitu. Jadi ya pernah juga saya bikin kelas, bikin taman baca nih, bikin perpustakaan, kemudian di sebuah kampung gitu ya. Kemudian saya sudah nyumbangin ratusan buku di situ, kemudian ada yang ngira ini, wah ini ada kepentingan politik kayak gitu ya. Jadi ya
nggak usah baper ya gitu intinya. Ketika ya semua pergerakan pasti akan uh, ada yang melihat itu baik dan ada juga yang melihat itu nggak baik kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sih yang terpenting ya gitu. Uh, Mungkin itu. Kemudian kalau soal dana ya gitu ya, biasanya kan terus terus kan nggak mungkin nih sebuah kegiatan tanpa dana ya gitu ya, atau gimana nih buat keberlangsungannya gitu ke depannya, kan itu juga mesti dipikirin. Nah, ini bisa disiasati sebenarnya gitu. Ketika apa namanya, ruang-ruang yang kita bikin itu tidak semuanya juga tanpa biaya gitu. Jadi kadang juga saya bikin kegiatan kemudian membutuhkan biaya, dan siapa nih yang bisa support, atau dari peserta sendiri yang justru payment di event-event yang coba kita buat. Jadi mesti balance aja sih. Dan kedepannya tantangannya adalah ini yang cukup serius menurut saya. Jadi anak-anak sekarang kan udah kecanduan ini ya, udah kecanduan gadget ya gitu. Itu sudah luar biasa efeknya gitu. Kemarin tuh saya banyak siswa-siswa saya tuh, kamu tidur, jadi berangkat sekolah itu udah kayak nggak sadar diri gitu, kayak udah pikirannya di mana gitu. Saya tanya, kamu tidur jam berapa? Tidur jam 3. Terus ngapain gitu? Scrolling TikTok, Pak. Waduh. Jadi sudah segitunya gitu, efek efek apa namanya, handphone gitu. Dan salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan ya adalah di mana kita bisa ngedevelop kelas-kelas yang apa ya, ya skill tadi ya gitu, kelas-kelas yang butuh butuh gerak, butuh butuh mereka melakukan sesuatu gitu, jadi nggak fokus ke gadget ya gitu. Nah, ini yang menurut saya kita mesti bikin ekosistem ini sih ya gitu ya. Salah satunya ya mungkin dengan berkomunitas ya gitu. Jadi saya juga nggak ingin anak-anak saya kedepannya ya seperti itu gitu. Jadi ketika kita punya punya komunitas yang memang benar-benar satu satu pemahaman, satu visi, kemudian punya satu kesamaan paradigma soal pendidikan. Nah, ini mungkin barangkali ini bisa akan ngeprotek anak-anak kita. Mungkin itu Mbak Esti. Baik, terima kasih Kak Dimas atas em, informasi ya yang di-share ke kita. Mungkin dari Pak Joko ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Gih, sepertinya Bapak Joko sedang eh, ada kegiatan lain ya. Saya izin membacakan pertanyaan dari Kak Fitri ya, Kak Dimas. Kenalkan, saya Fitri, izin Kak mohon pendapat dan pandangan mulai karir. Mana yang lebih didahulukan? Yang pertama, karir yang berprofit tinggi, contohnya membangun bisnis. Yang kedua, fokus ke pengembangan skill dan terus upgrade. Atau di sini uang akan mengikuti. Karena jujur, ternyata ketika saya pribadi yang basicnya pendidikan dan gerakan sosial, sulit sekali untuk belajar dunia bisnis. Silakan Kak Dimas. Oke, ya. Terima kasih ya Mbak Fitri ya. Ini juga mungkin ya hampir dirasakan semua teman-teman yang bergerak di dunia sosial ya. Jadi mana sih yang lebih diutamain ya gitu? Apakah karir yang profitnya tinggi, kemudian apakah yang kedua fokus ke pengembangan skill, terus upgrade diri gitu. Sebenarnya kalau menurut saya itu semuanya tuh nggak jadi apa ya, dalam dalam hidup tuh mesti balancing ya gitu. Kalau kita ngejar karir terus ya gitu kan juga capek ya akhirnya gitu kan. Kalau karir kita terus nggak kecapai, atau terus kalau kita upgrade 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 terus ya gitu ya, upgrade belajar 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 terus kan juga juga kadang kita ada di fase terus kapan apa namanya, kapan healingnya gitu misalnya gitu ya, terus belajar terus ya gitu. Nah, oleh sebab itu tuh kadang saya nyiasatinnya gitu. Jadi setiap seminggu sekali tuh saya mesti meluangkan waktu untuk kegiatan sosial gitu misal. Tapi tetap tetap hari-hari yang lain ya tetap saya juga bekerja, kemudian apa namanya, upgrade diri juga gitu. Jadi semuanya harus harus berjalan barengan sih gitu. Nggak bisa mana yang di apa didahulukan dulu atau apa gitu. Karena semuanya ya tergantung ya tadi ya, tergantung misi hidup kita seperti apa gitu. Jadi lagi-lagi balik ke
balik ke value yang kita bikin di kehidupan kita. Baik, terima kasih Kak Demas. Bagaimana Kak Fitri? Apakah sudah menjawab? Baik, siap Kak. Terima kasih. Jadi Oh ya, satu kedua hal lagi sih tersebut, Mbak Esti sih. oh, silakan Kak. Uh, jadi ini yang saya rasain ya, Mbak Fitri. Jadi ketika kita berkoneksi dengan banyak orang ya gitu ya, berkegiatan dengan banyak orang, itu juga secara tidak langsung itu mempermudah hidup kita gitu. Jadi kadang kayak gitu, kadang makanya ketika misal lagi nih, hal sepele banget ya gitu. Saya tadi bikin kelas sol sepatu kayak gitu ya. Ketika saya sepatunya rusak, saya nggak perlu bingung sol sepatu kemana gitu. Terus saya bikin kelas donat gitu ya. Ketika saya bikin acara di rumah, mungkin bikin acara hajatan atau apa, terus saya butuh pastry, butuh roti, itu saya nggak bingung lagi harus kemana gitu. Jadi ternyata dengan berjejaring, dengan bersosial itu sebenarnya itu investasi juga buat kita. Secara tidak langsung ya kita nggak kerasa gitu bahwa ternyata itu akan mempermudah hidup kita. Mungkin itu. Siap, terima kasih banyak Kak. Baik teman-teman, adakah yang ingin bertanya lagi? Kita masih ada sedikit waktu. Oh, di sini dari Sobat Leader ada pertanyaan satu lagi nih Kak. Saya izin membacakan nih Kak Dimas. Menurut Kak Demas, bagaimana kita bisa memulai membuat sebuah gerakan atau komunitas yang bergerak di bidang pendidikan bagi yang masih pemula? Silakan Kak. Saya juga masih pemula Mbak Esti. Saya juga masih pemula teman-teman. Jadi ya intinya saya tuh percaya sama butterfly effect kayak gitu. Jadi kan ya efek kepakan sayap kupu-kupu ya gitu kan. Katanya tuh satu kepakan sayap kupu-kupu tuh bisa memutar apa namanya arah angin tornado kayak gitu. Jadi ya kalau teman-teman bisa ini pernah dengar itu gitu. Jadi saya percaya bahwa gerakan-gerakan kecil itu kadang itu bisa berefek besar ya gitu. Jadi apapun hal-hal kecil yang teman-teman bisa lakukan untuk pendidikan, ya dicoba aja dilakuin ya gitu. Jangan pernah berharap apa namanya, ya mungkin gimana nanti dampaknya, terus nanti gimana tantangannya, gimana kayak gitu kan. Gitu kan. Belum tentu dan belum tentu itu terjadi kayak gitu. Jadi ya lakukan saja hal-hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan ya gitu dan nggak membuat kita stres ya. Jadi bergerak itu harus happy ya gitu. Ya sama aja gitu ngapain ya gitu jadi ya apa ya kalau menurut saya mesti happy dulu sih buat bikin gerakan pendidikan ini ya gitu dan apa hal kecil apa yang bisa kita lakuin ya lakuin dulu kayak gitu nanti kedepannya ya akan sambil jalan bisa kita evaluasi dan refleksikan. Oke, siap Kak. Saya pernah dengar satu quotes ini Kak. You will never be ready, just start. Kita nggak akan pernah siap. Mulai aja dulu gitu ya Kak. Secara singkatnya mungkin. Benar 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 benar. Baik Kak, di sini Kak Fester eh, memberikan pesan lagi di kolom chat, saya izin membacakan. Izin Kak Host dan Kak Dimas, apa saya bisa minta medianya Kak Dimas atau mungkin medsosnya komunitas agar saya bisa membangun relasi untuk mendapatkan pemahaman membangun pendidikan dasar di kampus saya yang saya masukkan dalam pertanyaan saya tadi. Silakan Kak Dimas mungkin bisa sharing untuk website dan medsosnya. Boleh boleh uh, nanti bisa ini sih kalau medsos saya di add IG-nya di Demas Adi Wicaksono. Nanti juga kalau teman-teman mau ini ada kampus garasi juga di kampus garasi juga teman-teman bisa add di situ sih. Itu Mbak Hesti. Iya, terima kasih Mas. Silakan Kak Fester mungkin bisa langsung follow dan ya scroll-scroll kegiatannya Kak Dimas untuk komunitas-komunitasnya juga. Ya, baik teman-teman semuanya, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Baik, mungkin ada yang masih malu-malu untuk bertanya nih, Kak. Iya, bagi teman-teman yang mungkin nantinya ingin bertanya atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa langsung menghubungi Kak Demas ya, Kak, lewat Instagram, lewat DM Instagram. Boleh nggih, Kak? Silakan, silakan dengan senang hati. Iya, iya. Kemudian kita akan melaju ke sesi selanjutnya, atau mungkin dari Kak Demas ingin closing statement dulu, Kak Demas? Kalau closing nggak di open aja Mbak, pergerakannya open terus ya gitu. Jadi biar nggak Oh iya, terbatas siap, kayak gitu. Jangan pernah siap, siap, siap. mengakhiri ya gitu ya. Jadi terus aja bergerak kayak gitu. Itu statementnya deh. Ya. Oke, siap, Kak. Baik, teman-teman semuanya, tak terasa kita sudah berada di pukul 20.37 ya, dari yang tadinya jam setengah 8. Kita akan memasuki sesi dokumentasi, namun sebelum itu kami dari Academy Leader ingin memberikan sertifikat kepada Kak Demas. Mungkin kepada yang bertugas dipersilakan. Nggih, berikut Kak Demas sertifikat dari Academy Leader. Ini harusnya difoto ya Kak pakai tangan. Mungkin boleh dokumentasi dulu nih untuk eh, yang bertugas. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Mbak Esti dan teman-teman Academy Leader. Nggih. Terima kasih juga Kak Demas. Ya, teman-teman semuanya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Silahkan pada teman-teman yang belum on cam untuk segera on cam. Dan ya, untuk sesi dokumentasi silahkan untuk bisa on cam. Mungkin kita tunggu ya Kak Demas ya. 1 atau 2 menit mungkin ada yang belum pakai jilbab dan lain sebagainya. Iya, sudah terlihat wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Wah, masih semangat ya malam-malam teman-teman semuanya. Iya, ya masih banyak nih yang belum on cam. Ya, teman-teman ditunggu dari Kak Fitri, Kak Latifah, Kak Luil, Kak Sugeng, Kak Fester. Saya sudah on cam loh, Mbak. Oh, nggih, mohon maaf. Iya, Pak Joko, nggih. Siapa, Pak? Terima kasih banyak Kak Dema, semangat terus menginspirasi Kak. Ada pesan dari Kak Suri. Baik teman-teman, mungkin dari host apakah sudah siap untuk memfoto? Ya, men-screenshot ya teman-teman ya. Mungkin saya kasih aba-aba nih teman-teman semuanya. Iya. 1, 2, 3. Oke. Ganti gaya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Iya, apa ini L? Akademi Leader ya? Boleh teman-teman L semuanya? Dalam literasi, Kak. Oh iya, salam literasi. Nggih, siap Kak. Salam literasi teman-teman. Nggih. 1, 2, 3. Iya. Oke. Satu kali lagi mungkin Nggih, teman-teman semuanya. Satu kali lagi, satu kali lagi. Mau gaya apa nih? Sarang he. Atau jempol, jempol. Apa Kak? Kak Demas. Ada Jempol. request jempol. Nggih. Monggo teman-teman semuanya, jempol. 1, 2, 3. Iya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya karena atas antusiasmenya untuk mengikuti acara pada malam hari ini.
Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Demas dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk link sertifikat akan dibagikan di kolom chat. Mungkin untuk operator boleh silahkan untuk dibagikan. Terima kasih Kak Demas sudah berbagi pada malam hari ini. Sangat menginspirasi. Bagi saya pribadi juga sangat terinspirasi, Kak. Nggih. Oh ya, sudah dibagikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Saya Hesti Kurniasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esti, teman-teman semuanya dari AL. Sukses selalu ya buat Akademi Leader. Amin.